Perkenalkan, saya Mika Sulistiawati, salah satu mahasiswa transisi di Universitas Katolik Yesus Caritas Palembang dan karyawan di Rumah Sakit Caritas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara penyakit stroke, konstipasi, dan masase abdomen. Penyakit stroke sendiri disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak atau tersumbatnya pembuluh darah otak. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 2021, setiap tahun ada 13,7 juta serangan stroke baru, sekitar 5,5 juta kematian karena serangan stroke. Hasil survei kesehatan di Indonesia tahun 2023, stroke menjadi penyebab kematian utama. Prevalensi stroke di Indonesia per mil 638.278 orang. Sedangkan prevalensi angka kejadian penyakit stroke data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 berjumlah sebanyak 4.154 kasus, terjadi peningkatan 18,85% pada tahun 2023 menjadi 6.039 kasus. Pasien stroke biasanya mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada tubuh, baik ringan maupun berat, sehingga menyebabkan aktivitasnya terbatas. Pasien stroke akan mengalami kerusakan sistem saraf otonom yang mengatur peristatik usus, sehingga salah satu komplikasi dari stroke tersebut adalah konstipasi. Konstipasi yang tidak mendapatkan penanganan dengan baik akan mempengaruhi kualitas hidup pasien stroke. Manajemen konstipasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, farmakologi. Kedua, non-farmakologi. Pertama, manajemen farmakologi dengan pemberian obat-obat laksatif atau biasa disebut pencahar. Pemakaian jangka panjang laksatif mempunyai efek samping seperti kram perut, diare, dan perut kembung. Sedangkan kedua, manajemen non-farmakologi dapat dilakukan dengan diet tinggi serat, perbanyak asupan cairan, olahraga yang teratur, membiasakan buang air besar secara teratur, dan masase abdomen. Masase abdomen merupakan salah satu terapi komplementer yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah konstipasi tanpa menimbulkan efek samping. Penelitian dilakukan oleh Fatmawati Julita Emma pada tahun 2024 di ruang neurologi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Jamil Padang tahun 2024 dengan menggunakan uji Mann-Whitney dengan hasil p-value 0,05, berarti ada pengaruh masase abdomen terhadap konstipasi pada pasien stroke. Masase abdomen atau pijat perut dapat mengurangi konstipasi dengan merangsang sistem saraf parasimpatis, sehingga dapat mengurangi ketegangan pada otot perut, meningkatkan motilitas pada sistem pencernaan, meningkatkan sekresi pada sistem usus, memberikan efek relaksasi sphinkter ani. Manfaat dari masase abdomen adalah 1. Mengurangi kebutuhan obat pencahar atau laksatif dalam jangka waktu yang lama, mengurangi tingginya gas dalam perut atau membantu meredakan perut kembung, mencegah terjadinya konstipasi, mengatasi konstipasi kronik. Indikasi dilakukan masase abdomen: pasien dengan konstipasi akut ataupun kronis, kram perut karena angin, pasien yang imobilisasi atau tirai baring lama seperti stroke. Sedangkan kontraindikasi dilakukan masase abdomen adalah ibu hamil, ada massa atau tumor pada abdomen, pasien post-operasi area abdomen, infeksi saluran pencernaan. SOP melakukan masase abdomen: melakukan pengkajian, melakukan pemeriksaan fisik, menilai skor CAS, persiapan.
handuk, dan minyak zaitun. Persiapan pasien: memberikan pembungkusan atau lembar persetujuan, memposisikan pasien terlentang, kedua tangan ada di samping kanan kiri pasien, pastikan posisi pasien dalam keadaan nyaman. Sebelum melakukan masase abdomen, melakukan pengkajian dulu. Kemudian melakukan inform consent atau lembar persetujuan. Sebelum kontak dengan pasien, kita lakukan kebersihan tangan. Setelah itu, mengukur tekanan darah. Mengukur saturasi oksigen. Mengukur suhu tubuh. Mengukur skala nyeri dengan mistar nyeri. Melakukan palpasi dan memeriksa bising usus. Langkah pertama, mengusap abdomen dari bawah ke atas sebanyak 5 kali. Langkah kedua, mengusap abdomen dari atas ke bagian bawah sebanyak 5 kali. Langkah ketiga, melakukan gerakan mengusap abdomen secara melingkar sebanyak 5 kali. Langkah keempat, melakukan gerakan mengurut abdomen dengan satu tangan dan segera diikuti tangan yang lain bergerak turun sebanyak 5 kali. Langkah kelima, melakukan gerakan mengurut abdomen dengan satu tangan dan segera diikuti tangan yang lain bergerak ke atas sebanyak 5 kali. Langkah keenam, mengulangi langkah keempat dan kelima sebanyak 5 kali. Langkah ketujuh, melakukan gerakan dengan mengusap abdomen dari kiri ke kanan dan sebaliknya sebanyak 5 kali. Langkah ke-8, melakukan gerakan dengan menggetarkan tangan di atas pusar sebanyak 5 kali. Setelah selesai merapikan pasien, membereskan peralatan, dan melakukan kebersihan tangan. Melakukan evaluasi respon pasien terhadap prosedur masase abdomen. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.